Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyaman wa syahru mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Al-ayat sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih Musholah Nurul Muttaqin yang insyaallah malam hari ini kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kita di bulan suci Ramadan sudah memasuki malam ke-10 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari-hari Ramadan kita sudah bisa lalui. Siangnya kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita isi hari-hari kita dengan tilawah Al-Quran, juga malamnya kita sholat tarawih. Di tengah malam insya Allah kita bertahajud munajat kepada Allah. Pagi harinya kita melaksanakan ibadah sahur, dan kemudian seluruh rangkaian-rangkaian yang diwajibkan dan disunnahkan di bulan suci Ramadan kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini ketika kita menjalankan ibadah puasa? Pertama, rahmat Allah. Kedua, maghfirah Allah. Ketiga, itskun minan nar, dibebaskan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap apa yang kita laksanakan berbuah kebahagiaan abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya kita pengen gak masuk surga? Pengen. Betul apa betul? Pasti kita pengen masuk surga. Pertanyaannya, mau sekarang apa mau nanti? Sekarang. Kalau sekarang mati dulu. Kita kepengen masuk surga di akhirat kelak nanti. Itulah harapan kebahagiaan, puncak kebahagiaan seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga Nabi menganjurkan kepada kita, minta mohonlah kepada Allah kebahagiaan abadi berupa surga, surganya surga Firdaus, surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan surga, ada sifat-sifat surga dalam diri manusia yang kalau itu ada sifat-sifatnya, maka kita termasuk ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna ja'ala bani Adam samanu khisalin minha arba'atun min ahlil jannah. Allah menciptakan pada diri manusia itu 8 sifat. 4 sifat kalau ada pada diri kita, kita termasuk sifat ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Yang pertama adalah wajah mahilun, wajah yang senantiasa
menebarkan kebaikan. Orang yang punya wajah menyenangkan, orang yang punya wajah bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain, wajahnya nggak serem, orang merasa nyaman pada dirinya, wajahnya tidak asem, sehingga orang merasa senang kepada dirinya. Itu adalah sifat pada diri manusia yang disebut sifat ahli sorga. Karena itu kita harus punya wajah yang smile, yang murah tersenyum. Bahkan kata Rasulullah, tabassumu fi akhi wajhika sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Jadi kalau penampilan kita, biasakan tampilan yang ramah. Karena tampilan yang ramah, murah senyum kepada orang lain, yang membawa kebahagiaan kepada orang lain, itu adalah sifat daripada ahli surga. Namanya wajhun mahilun. Kita kalau punya teman, yang satu teman kita asem, artinya kecut cemberut mulu. Yang satu teman kita ramah, pasti kita milih teman yang mana? Teman yang ramah, teman yang baik hati, teman yang menyenangkan. Dan itulah esensi kehidupan manusia. Manusia senang kepada keramahan, manusia senang kepada kebaikan, dan itulah sifat ahli surga. Kemudian yang kedua, sifat daripada ahli surga apa? Kalamun fasihun. Orang yang pembicaraannya baik, orang yang omongannya membawa manfaat daripada membawa madarat. Artinya apa? Pembicaraannya membawa maslahat dan tidak pembicaraannya membawa kerusakan orang lain. Kalamun fasihun ini adalah sifat ahli surga. Karena itu hati-hati kita dalam hal berbicara. Jangan sampai berbicara kita bikin sakit hati orang. Jangan sampai bicara kita bikin kesel orang lain. Jangan bicara kita membuat orang lain ini menyebabkan sakit hati terhadap apa yang kita katakan. Tapi tebarkan dari pembicaraan kita, pembicaraan yang membawa maslahat dan jauh membawa mudarat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nanti di akhirat penyebab manusia masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling berat adalah karena pembicaraan. Kenapa bisa demikian? Lebih berat pembicaraan omongan daripada anggota tubuh yang lain. Sebab gara-gara omongan bisa jadi saudara dengan saudara jadi musuhan karena salah ngomong. Satu kampung dengan kampung lain berantem karena main ejek-ejekan, karena asbab kalam. Karena itu hati-hati kita terhadap apa? Kalam, kalimat-kalimat yang tidak baik. Munculkan kalimat-kalimat yang membawa keberkahan. Bagaimana pembicaraan yang membawa keberkahan? Kata Sayyidina Ali, ada beberapa hal. Kalam yang membawa keberkahan itu kalamun likas roti zikri. Mulut yang keluar dari mulut kita banyak berzikir kepada Allah. Itu namanya kalimat yang membawa keberkahan. Yang kedua apa? Kalamun likas roti doa. Omongan yang keluar dari mulut kita lebih banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah. Karena itu di bulan suci Ramadan banyaklah kita berdoa, banyaklah kita memohon kepada Allah. Karena itu salah satu keluar dari mulut kita apa? Kalimat-kalimat yang membawa keberkahan. Yang ketiga, likas rotin nasehah. Mulut yang keluar dari pembicaraan kita banyak menasehati orang lain. Cuman kalau mau nasehatin orang lain juga harus nasehatin diri kita sendiri. Jangan ngajak orang sholat, dianya malas sholat. Jangan ngajak orang rajin berjamaah ke musolah, dia malas ke musolah. Jangan ngajak orang berzikir, dia malas zikir. Nasihati diri sendiri, kemudian apa? Ajak orang lain. Kalau kita bisa mengajak kepada orang lain, itu namanya satu kalimat yang berkah, likas rotin naseha. Yang kemudian yang keempat, mana kalimat yang berkah? Likas roti tilawah, banyak membaca Al-Quran.
Ramadan adalah bulan di mana kita menempa diri kita melakukan kebaikan. Salah satunya sahrut tilawah. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Itu sifat daripada sifat ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qalbun taqiyun, hati yang senantiasa bertakwa. Jadi sifat yang ketiga dari ahli surga, hatinya selalu bertakwa. Karena itu dalam diri kita, hati itu harus nempel ketakwaan. Apa ketakwaan? Berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Yang keempat, yang terakhir di antara sifat ahli surga, yaitu yadun sakhiyun, tangan yang mudah memberi kepada orang lain, membantu kepada orang lain, berderma lewat sodakoh, menginfakkan harta di jalan Allah. Itulah sifat ahli surga. Kita menolong orang lain, memberikan sedekah dan membantu orang lain, itu akan membawa kebaikan yang banyak. Karena itu bulan suci Ramadan, bulan sodakoh, perbanyaklah diri kita bersedekah semampu kita, sesuai dengan apa yang kita mampu, dari bentuk wujud kita menebarkan sifat-sifat ahli surga dalam diri kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang membawa keberkahan, puasa yang senantiasa membawa kepada kebaikan diri kita, sehingga kita termasuk hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang termasuk mudah-mudahan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.